Tahukah kamu, kita tidak sedang membahas alat musik. Kita akan membahas ban. Tahukah kamu, ban yang sekarang kita gunakan memakai material karet. Tapi pernah nggak sih kamu mikirin zaman dulu material apa yang digunakan untuk membuat sebuah ban? Mari kita cekidot. Kita akan melewati sebuah penjelasan mengenai material yang digunakan dalam sebuah ban dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Cekidot. Halo, aku Ban Batu. Pada masa prasejarah, manusia pertama kali membuat roda dengan menggunakan material batu. Nah, batu tersebut pertama kali diciptakan oleh bangsa Mesopotamia atau sekarang dikenal dengan bangsa Irak. Pada zaman tersebut, ban batu digunakan untuk mempercepat perdagangan ataupun transportasi. Sekian, terima kasih. Halo, aku adalah roda kayu. Nah, jadi roda kayu ini adalah lanjutan peradaban dari roda batu. Nah, roda kayu itu mulai digunakan pada 3200 sebelum Masehi. Menjadi sebuah tonggak perubahan peradaban, lahirlah kereta, gerobak, dan alat transportasi yang mulai digunakan untuk perdagangan, pertanian, dan perang. Cukup sampai sini aja ya. Habis ini kita bahas lebih lanjut. Bye. Hai, aku roda karet. Bukan tentang batu atau kayu. Aku adalah paduan presisi logam dan kelenturan karet. Hasil dari kemajuan, revolusi industri, dan ilmu material. Oke. Pada tahun 1839, penemuan bernama Charles Goodyear menemukan proses vulkanisasi. Jadi, sebuah karet menjadi elastis, kuat, dan tahan panas. Untuk pembahasan berikutnya, check it out ya. Hai, aku roda nitinol. Nah, kayak di sini, roda nitinol, yang anggap aja ini nitinol ya. Roda nitinol merupakan roda yang memiliki fleksibilitas tinggi, karena ini merupakan roda yang memiliki paduan logam antara nikel dan juga titanium. Roda ini memiliki karakteristik yang sangat unik. Jadi roda ini kalau terkena benturan dan juga penyok, roda ini bisa kembali ke bentuk asal mulanya. Untuk selengkapnya, simak nanti selanjutnya ya. Manusia purba mulai mengembangkan alat transportasi sederhana untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Salah satu penemuan paling awal yang berperan penting adalah roda, yang awalnya dibuat dari bahan dasar batu. Roda ini diperkirakan mulai digunakan sekitar 3500 sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia sebagai bagian dari kereta primitif. Pada awalnya, roda dibuat dari batu karena merupakan bahan yang kuat dan tahan lama. Namun, seiring waktu berjalan, manusia mulai menyadari bahwa roda batu memiliki banyak keterbatasan, terutama karena beratnya yang sangat besar dan kesulitan dalam pembuatannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, manusia kemudian mulai beralih menggunakan kayu sebagai bahan dasar roda. Roda kayu adalah titik awal perubahan peradaban manusia. Bentuk awalnya sederhana, kayu bulat pipih dengan lubang di tengah untuk poros. Dari situ, beban bisa dimudahkan lebih mudah karena roda mengurangi gesekan dengan tanah. Awalnya, roda kayu ini dipakai untuk gerobak pertanian dan perdagangan, lalu berkembang menjadi kereta perang yang biasanya ditenagai oleh kuda atau hewan lainnya. Singkatnya, roda kayu bukan sekedar alat transportasi, tapi fondasi yang mempercepat perdagangan, memajukan pertanian, dan mendorong peradaban manusia menuju era modern sebelum digantikan dengan ban karet. Proses vulkanisasi yang ditemukan menjadi titik balik penting dalam sejarah material, karena karet yang sebelumnya rapuh kini dapat digunakan secara luas dalam berbagai bidang. Salah satu penerapannya yang paling berpengaruh adalah pada pembuatan ban. Seiring perkembangan transportasi, karet vulkanisasi memainkan peran sentral dari roda mobil pertama yang Carl Benz di arah abad ke-19 hingga kendaraan bermotor yang kini kita gunakan saat ini. Dan ban karet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mobilitas manusia. Ban memungkinkan manusia menjelajah jarak lebih jauh dengan kecepatan lebih tinggi dan kenyamanan yang sebelumnya tidak pernah ada. Dari roda mobil pertama karya Carl Benz di akhir abad ke-19 hingga kendaraan bermotor yang kita gunakan saat ini, ban karet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mobilitas manusia. Ban memungkinkan manusia menjelajah jarak lebih jauh dengan kecepatan lebih tinggi dan kenyamanan yang sebelumnya tidak pernah ada.
Roda nitinol ini mempresentasikan lompatan evolusioner dari konsep roda yang statis selama ribuan tahun menjadi sebuah entitas yang dinamis, responsif, dan juga hidup. Nitinol, kepanjangannya Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory, memiliki dua sifat yang membedakannya. Yang pertama, memori bentuk atau shape memory effect. Roda ini dapat diprogram untuk mengingat sebuah bentuk tertentu, misalnya bentuk roda bulat sempurna. Jika roda mengalami deformasi atau penyok terkena benturan, pemanasan hingga suhu tertentu atau suhu ambien akan membuatnya kembali ke bentuk aslinya yang sempurna. Yang kedua, superelastisitas. Pada suhu sekitar suhu ruang, nitinol dapat mengalami deformasi yang sangat besar hingga 8% regangan dan kembali ke bentuk semula tanpa mengalami kerusakan permanen seperti karat logam. Ini berbeda dengan baja atau aluminium yang akan tetap bengkok. Roda nitinol bukanlah penyempurnaan tetapi redefinisi total dari konsep roda. Ia mengubah roda dari komponen pasif menjadi sistem mekatronik aktif yang terintegrasi. Jika berhasil diadopsi secara massal, teknologi ini akan mentransformasi setiap aspek mobilitas manusia, dari perjalanan sehari-hari hingga eksplorasi antariksa, menuju era di mana kendaraan dan infrastrukturnya menjadi bagian dari ekosistem yang cerdas, tangguh, dan berkelanjutan. Ini adalah penemuan yang setara dengan transisi roda kayu ke ban berangin.